3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Felian Febi. Kembali pada mata kuliah Arabic for Economic, kita masuk pada pertemuan ke-9, yaitu dengan topik pembahasan mudharabah. Atau mudharabah ini juga biasa disebut dengan qirot. Bahasa kita adalah modal usaha. Nah ini ya, modal usaha. Perbedaannya dengan yang sebelumnya, pertemuan ke-8 musyarakah, nanti apa akan kita bahas. Yang ini diingat-ingat bahwa mudharabah yaitu modal usaha. Pola perkuliahan kita sama seperti yang lalu, ada pemaparan materi, silakan Anda pahami. Kemudian ikuti kuisnya dengan baik, dengan maksimal. Kemudian yang mendapat tugas silakan diunggah pada session kuis. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa dengan nomor absen 22 sampai 24 yang akan mendapatkan tugas untuk meresum dengan format PowerPoint ya, silakan diunggah. Atau nomor ini, absen ini bisa disesuaikan lagi ya, tidak sama persis, tidak apa-apa, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan juga jumlah topik pembahasan yang ada. Untuk penulisan sampul atau cover, nah ini sama seperti yang sudah kita tampilkan, sama seperti di depan. Anda ikuti saja dan poin pentingnya di sini silakan Anda cantumkan nama mahasiswa, NIM dan juga kelasnya. Kelasnya jangan lupa. Kita masuk pada makna etimologi, makna secara bahasa, khususnya bahasa Arab. Di sini ada mudharabah. Mudharabah yaitu modal usaha. Kemudian kita lihat di sini ada sahibul mal. Istilah sahibul mal, ingat-ingat, yaitu artinya pemodal. Mudharib, mudharib yaitu pengelola, pengelola usahanya ya. Kemudian ada ra'sul mal. Ra'sul mal ini artinya adalah modalnya atau uangnya itu. Kemudian ada ribhun, ribhun artinya keuntungannya. Kemudian ada sighah, pasti ini tidak asing lagi, yaitu ijab qabulnya. Kalau untuk makna terminologi kita pahami dulu. Pengertian mudharabah atau qirot yaitu ayyadfa'al malik ilal amil malan liyat tajira fihi wa yakunu ribhu mushtarikan bainahuma bihasbi ma syurita. Merujuk pada definisi ini bahwa mudharabah adalah pemilik harta atau pemilik modal ya, itu menyerahkan modalnya kepada seorang pengusaha atau seorang pengelola untuk kemudian modal tersebut dipakai berdagang. Kemudian antara laba dan ruginya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan berdua. Berdua itu pemodal dan pengelola usaha. Nah, ini dipertegas juga, mudharabah ialah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti keuntungannya nanti dibagi setengah-setengah atau sepertiganya atau sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Nah, seperti itu ya. Untuk rukun mudharabah sendiri atau rukun qirot itu pertama ada pemodalnya harus ada atau sahibul malnya. Untuk yang kedua ada pengelolanya, ada mudharibnya. Untuk yang ketiga ada modalnya atau ada uangnya itu ya, ada ra'sul malnya. Kemudian yang keempat ada keuntungannya, pembagiannya, bagi hasilnya berapa. Itu ada jelas dan tertuang dalam sighah atau dalam pernyataan kesepakatan. Nah, di sini dipertegas juga dalam kitab Matan Ghayah wa Takrib, walil qirot arba'atu syara'id ayakuna 'alan nat minad darahim wad dananir. Dan seterusnya, kita pahami lebih detail di sini. Untuk sahnya qirot itu ada 4 syarat. 1, modal berupa uang. Nah, di situ ya, modal berupa uang. Kemudian, kedua, pemilik harta itu mengizinkan kepada pengelola atau pekerja atau mudharib itu untuk bebas melakukan transaksi atau memperdagangkan barang yang tersedia. Kemudian, penentuan jatah yang jelas dari keuntungan bagi si pengelola atau mudharib tadi ya, yang bekerja itu bagi hasilnya bagaimana itu jelas ya. Tidak dibatasi dengan tempo atau waktu tertentu, jadi bebas. Kemudian pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan. Jadi kalau dalam mudharabah yang bertanggung jawab penuh dari kerugian itu adalah sahibul mal, yang punya uang, yang punya modal.
Kalau ada kerugian yang menanggung sohibul mal yang punya modal, kecuali kalau kerugian itu adalah akibat si pengelola atau si mudorib. Nah, itu baru dia harus mengganti ruginya. Tetapi dalam garis besarnya, apabila menemukan kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sohibul mal atau yang punya modal. Nah, ketika dalam menghadapi kerugian itu masih ada laba juga yang tersisa, maka kerugian tersebut ditutup oleh laba. Nah, ini yang menjadi perbedaan di sini antara musyarakah dengan mudharabah. Kalau musyarakah, dua orang yang bertransaksi itu sama-sama memberikan modal, sama-sama mengelola usahanya itu. Jadi perannya itu seimbang. Ia memberi modal, ia juga mengelola. Dan pembagiannya juga sesuai dengan berapa banyak andil dalam mengelola usahanya. Nah, berdasarkan itu bagi hasilnya. Kalau mudharabah, yang satu pihak pertama itu sebagai pemodal, sohibul mal, yang satu lagi atau pihak kedua itu sebagai pengelola. Jadi punya peran masing-masing. Nah, ketika ada rugi, maka yang bertanggung jawab penuh adalah sohibul mal, pemilik modal. Dengan catatan bagi hasilnya, biasanya untuk mudharabah ini lebih banyak kepada sohibul mal atau pemilik modal. Kalau nggak 50-50, ya pasti lebih banyak sohibul mal, karena juga menanggung resiko kerugian. Coba kita bahas lagi lebih detailnya. Di sini dijelaskan bahwa mudharabah ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlak atau bebas. Maksudnya bagaimana? Ini bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spek jenis usahanya apa, waktunya kapan, terus lokasinya di mana. Nah, ini tidak ada pembatasan. Atau dalam pembahasan fikih ulama salafus sholih ini seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta, lakukanlah sesukamu, dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar itu. Nah, jadi bebas ngasih uang untuk dikelola sebagai usaha. Tidak ada syarat apapun. Usahanya apa terserah, kemudian waktunya kapan terserah, lokasi usahanya di mana juga terserah yang mengelola atau terserah mudharib. Nah, itu namanya mudharabah mutlaqah. Nanti akan kita bahas contoh detailnya. Berbeda dengan mudharabah muqayyadah atau mudharabah terikat. Nah, di sini ya. Kalau mudharabah muqayyadah, ini kebalikannya dari mudharabah mutlaqah, yaitu pengelola modal dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Lebih jelasnya langsung kita bahas contoh implementasinya. Nah, di sini ada mudharabah mutlaqah atau bebas. Misal ada sohibul mal, ada pemodal ya, punya uang 10 juta, diberikan kepada mudharib. Sedangkan mudharib ini punya ide akhirnya ingin membuka usaha fotokopi. Nah, ini yang berhak menentukan usahanya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian waktunya kapan, itu mudharib sendiri tanpa ada pembatasan dari sohibul mal. Sohibul mal hanya memberikan uangnya saja senilai 10 juta kepada mudharib, kepada pengelola ini. Kemudian ada ra'sul malnya, jelas ini harus cash tunai, jelas tidak boleh terhutang, tidak boleh saya pinjam dulu atau saya hutangi dulu, tidak boleh, harus cash, jelas ini transaksinya terlihat uangnya 10 juta. Kemudian ada ribahunnya, keuntungannya. Nah, dari transaksi ini, kesepakatan ini bisa jadi bagi hasilnya 50-50 atau bisa jadi lebih banyak si sohibul mal, pemodal sebanyak 55, kemudian mudharibnya sebanyak 45. Atau bisa juga transaksi ini disepakati sohibul malnya 60, kemudian mudharibnya 40. Nah, ini silakan berdiskusi antara sohibul mal dan mudharib. Kemudian dituangkan dalam sighah ijab qabul, pernyataan kesepakatan dari beberapa unsur ini tadi. Yang uang 10 juta, usahanya apa, nah ini ditulis dalam pernyataan, keuntungannya bagi hasilnya berapa. Ini namanya mudharabah mutlaqah. Kita lanjut ke mudharabah muqayyadah. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya adalah ketika pemodal memiliki uang 10 juta,
Dia tidak membebaskan uang 10 juta diserahkan kepada mudharib atau pengelola, tetapi dia juga memberikan beberapa keterbatasan terkait dengan waktu. Biasanya ada syaratnya. Uang 10 juta ini silakan digunakan untuk usaha dengan kurun waktu 3 tahun. Dengan tempat usaha sudah ditentukan oleh sahibul mal. Tempat usahanya di mana? Lokasinya di sini saja, dekat rumah saya. Ini strategis dan lain sebagainya. Kemudian jenis usahanya juga ditentukan oleh sahibul mal. Kita mencoba untuk membuka usaha budidaya gurame misalnya seperti itu. Maka mudharib ini akan mengelola uang 10 juta dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh sahibul mal tadi. Jadilah di sini tertulis seorang mudharib dia mengelola usaha budidaya gurame. Nah, ketentuan ini tidak berdasarkan keinginannya sendiri, melainkan berdasarkan saran dari sahibul mal. Itu perbedaannya dari mudharabah mutlaqah. Nah, kalau muqayyadah atau terikat seperti ini, ada pembatasan dari segi batasan waktu, tempat usaha, dan jenis usaha. Kalau ra'sul malnya atau modalnya itu sama, harus tunai, harus jelas, tidak boleh dihutang. Kalau 10 juta ya kontan 10 juta, uangnya ada. Kemudian keuntungannya, pembagiannya itu juga sama, bisa jadi 50-50 atau 55-45. Nah, yang sebelah sini ini untuk sahibul mal ya, pemilik modal. Kemudian yang sebelahnya lagi, yang kanannya, ini untuk mudharib atau pengelola usahanya. Biasanya seperti ini. Kalau ada kerugian, maka yang menanggung adalah sahibul mal. Dan semua kesepakatan tertulis dalam siyuqah atau ijab qabul. Nah, seperti ini contoh implementasi mudharabah muqayyadah yang terikat. Alhamdulillah, untuk pertemuan ke-9 sudah kita bahas. Maka bersiap untuk mengikuti kuis, dan yang mendapatkan tugas resume PPT silakan Anda kembangkan dengan berbagai macam referensi tambahan terkait dengan topik mudharabah ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.